Halo, selamat bertemu lagi anak-anakku kelas 6 SD Marsudini Surakarta. How are you doing? I hope you are safe and sound. Ya, saya harap kalian semua sehat senantiasa, tak kurang suatu apapun juga ya. Dan selamat bertemu lagi Bapak Ibu, para orang tua wali murid anak-anak kelas 6. Ya, bertemu lagi dengan saya melalui tayangan video di YouTube ya. Saya harap Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu semuanya sehat senantiasa, segala usaha bisnis pekerjaannya juga lancar diberkati Tuhan. Ya, anak-anak, pada kesempatan hari ini, Sir Erik ingin menerangkan kembali apa yang sudah Sir Erik terangkan kemarin tentang midterm project, ya, tentang midterm project. Sir Erik coba terangkan lagi supaya semakin jelas ya, karena memang baru pertama kalinya kita uh, mengadakan project seperti ini ya, walaupun sebenarnya tidak terlalu pertama banget, kita pernah melakukannya sebelumnya ya kan. Oke, di perjumpaan yang kemarin kita sudah mencobakan uh, yang ini ya, yang head, kemudian drank ya, ate. Nah, itu kemarin kita dengan menggunakan simple past ya, kita berlatih seperti itu. Nah, sekarang ya kita mengadakan midterm project dan ternyata temanya adalah tentang upacara. Ya, kemarin saya sudah menceritakan latar belakang mengapa kok tentang upacara ya. Dan ya, saya sempat berbincang-bincang dengan beberapa teman dan akhirnya saya menemukan kata kerja ya, tentunya yang dicari adalah kata kerjanya terlebih dahulu ya kan. Karena kalau kata kerjanya nggak ketemu, ya susah untuk menggambarkan satu pengalaman yang berhubungan dengan upacara. Seperti yang sudah Sir Eri terangkan ya di pertemuan awal kemarin, bahwasanya nyawa sebuah kalimat terletak pada kata kerjanya. Nah, itu dia, kalau kalau tidak ada kata kerjanya, ya tentu kita tidak bisa membuat kalimat ya. Nah, akhirnya Sir Erik berhasil mendapatkan beberapa kata kerja untuk bisa nanti secara sederhana anak-anak akan mencoba mendesain kalimat ya, mendesain kalimat dalam simple past tense tentunya, karena kita kemarin membicarakan tentang simple past ya. Oke. Okay. Nah ini dia nih, latar belakang pemikirannya dulu. Ya. Nah, proyeknya adalah menyusun kalimat positif di dalam bahasa Indonesia dan memindahkan kalimat tersebut ke dalam kalimat persamaannya di dalam bahasa Inggris. Ya, sekali lagi, menyusun kalimat positif, ya, jadi nggak ada kata not ini pasti ya, menyusun kalimat positif di dalam bahasa Indonesia dan memindahkan kalimat tersebut ke dalam kalimat persamaannya di dalam bahasa Inggris, ya, di dalam bahasa Inggris. Dan kalimat ini adalah kalimat dalam simple past tense. Nah, mengapa kok Sir Erik mengajak kalian dengan mengajak kalian membuat model project seperti ini? Nah, sudah saya terangkan di kelas ya, bahwasanya segala sesuatu keputusan, ini dia yang pertama ya, semua keputusan grammar, semua keputusan tata bahasa itu sudah tertampil sejak kalimat itu masih di dalam source language. Dalam hal ini bahasa sumbernya adalah bahasa Indonesia. Ya, jadi keputusan tata bahasa itu sudah tertampil sejak kalimat itu masih di dalam bahasa Indonesia. Ya, nanti saya akan terangkan. Kemudian berlatih mendesain kalimat bahasa Indonesia dengan urutan sederhana, ya, orang, kata kerja, lalu diikuti objek. Ya, itu sederhananya seperti itu. Cuma perlu 3 kata ya. Saudara Erik pernah menerangkan seperti itu di kelas. Sebenarnya cukup perlu 3 kata. Orang, kata kerja, dan objek. Tapi kan dalam perkembangannya ya nanti objek ini bisa bisa beberapa kata ya, bisa beberapa kata. Dan juga ada keterangan waktunya. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, menjadikan bahasa Indonesia sebagai pembayang, ya,
sebagai pembayangan yang memudahkan proses pemindahan ke dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ini berhubungan ya, nomor 1 dan nomor 3 ini berhubungan. Misalnya seperti ini nih. Kita ingin mengatakan misalnya aku makan nasi. Nah, itu dia. Keputusan tata bahasanya sudah tertampil di sana. Ini adalah aku, ya. Ini orang pertama tunggal, ini berarti makan, verbnya, dan juga diikuti benda. Ya. Dengan demikian kita bisa mengatakan aku makan nasi adalah I eat rice. Atau semisalnya dia makan nasi. Nah, ini dia nih. Dia makan nasi atau dia selalu makan nasi. Dianya adalah dia laki-laki misalnya. Nah, sudah tergambar di sana. Oh, ini dia untuk laki-laki. Oh, ini adalah selalu ya. Lalu ada kata kerja. Nah, ini pasti adalah simple present tense. Pasti ini adalah kebiasaan. Ada orang ketiga tunggal. Berarti kita akan mengatakan he always eats rice. Nah, jadi keputusan tata bahasanya sudah tertampil, sudah diputuskan sejak kalimat itu masih dalam berupa bahasa Indonesia. Ya, oke. Nanti akan Erik akan terangkan lagi, jangan khawatir. Kita masih punya beberapa bulan ya sebelum kalian meninggalkan kelas 6 ya. Nah, kemudian, nah ini dia. Ini Erik sudah sediakan. Erik sudah sediakan kata-katanya. Nanti kalian tinggal menjodoh-jodohkan ya. Oke. Untuk orangnya, ya menggunakan aku atau kami. Boleh. Lalu verbnya, ini ada beberapa, menghadiri, mengenakan ya, oke. Itu memakai, mengenakan. Kemarin Erik juga sudah menerangkan di kelas, bedanya mengenakan dan memakai itu apa sih? Atau menggunakan itu apa sih? Kemudian menyanyikan, menghormat, memperhatikan, mengibarkan, menirukan, dan menghantarkan. Ini menghantarkan ini tadinya Erik akan menggunakan kata membacakan, ya, tetapi saya ganti menjadi menghantarkan. Ini untuk verbnya, ya, pakai semua. Kemudian objeknya, ya, nih sudah ada di sini, sudah Erik siapkan. Nanti kalian tinggal cocokkan aja nih, tinggal jodoh-jodohkan aja. Aku menghadiri apa, kami mengenakan apa dan seterusnya. Nah, objeknya teks, pemimpin dan inspektur. Nah, nanti Erik akan terangkan mengapa kok akhirnya Erik menggunakan kata inspektur, ya, inspektur upacara atau pemimpin upacara. Sudah Erik terangkan di kelas sebenarnya tentang pemimpin upacara ini, mengapa kok Erik menggunakan pemimpin upacara, ya. Sudah Erik terangkan di sana di kelas beberapa waktu yang lalu. Kemudian bendera merah putih, pidato pemimpin upacara atau pidato inspektur upacara, lagu perjuangan, seragam lengkap, upacaraku yang terakhir kemarin atau upacaraku yang terakhir. Ya. Nah, memang ini agak saya coba carikan pembayangan yang sederhana bagi kalian. Kalau dikatakan upacaraku yang terakhir, kayaknya besok udah nggak upacara lagi ya. Tapi upacaraku yang terakhir kemarin maksudnya ya. Kemarin ini bisa beberapa waktu yang lalu ya. Upacaraku yang terakhir kemarin ya. Itu nanti Erik buatkan objeknya seperti itu. Nah, Erik sudah siapkan ini clue-nya untuk yang bagian subjek. Ya, pilih salah satu saja. Pilih salah satu atau bisa digunakan secara bergantian. Ya, aku, kami juga boleh. Ya. Kemudian pilih minimal 5 kata kerja. Ya, tidak usah semua, nak. Pilih 5 saja. Karena kan mungkin ada dari antara kalian yang tidak mengibarkan bendera atau tidak membacakan undang-undang, ya kan? Nah, nanti jadi pilih 5 kata kerja saja. Ya. Kemudian, nah ini dia, anak-anak yang punya pengalaman mengibarkan atau membacakan teks boleh menggunakan kata kerja mengibarkan, ya, ini mengibarkan maksudnya, ya, mengibarkan dan menghantarkan. Ini nanti yang Erik maksud dengan kata read tadi, ya, membaca. Nah, objeknya, pilihlah rangkaian kata yang sesuai dengan setiap kata kerja yang sudah dipilih. Ya udah, kata kerjanya kalian pilih apa? Menghadiri misalnya. Nah, yang menghadiri ini apa nih? Tentunya ini misalnya ya, upacaraku yang terakhir kemarin. Nah, ini dia. Oke. Mengenakan apa? Mengenakan apa? Ya udah tahu itu pasti ada. Nggak mungkin mengenakan lagu perjuangan ya. Oke. Nah, itu jadi ini rangkaian kata ini ya, di dalam objek ini, ya, di dalam objek ini. Nanti kalian bisa sesuaikan dengan kata kerja yang sudah kalian pilih. Sekali lagi, pilihlah rangkaian kata yang sesuai dengan setiap kata kerja yang sudah dipilih.
Ya, jadi nanti kalian menyusun kalimat bahasa Indonesianya terlebih dahulu. Ya. Kemudian bahasa Inggrisnya. Ya, susunlah kalimat bahasa Inggrisnya. Nah, sama subjeknya ya I atau we, kemudian verbnya attended itu untuk menghadiri tadi, wore untuk mengenakan, sang untuk bernyanyi, saluted untuk menghormat, paid nanti ada hubungnya dengan memperhatikan tadi, raised ini menaikkan ya, kemudian imitated menirukan ini, delivered menghantarkan ya atau membacakan ini kalau orang melihat ya itu membacakan tapi sering menggunakan kata delivered ya. Nah, kemudian objeknya. Nah, anak-anak, kalian sekarang mengerti bahwasanya objeknya itu sebenarnya cuma satu. Ya, sebenarnya cuma satu kata saja. Setiap objek cuma ada satu saja. Loh, tetapi kok itu banyak banget, Sir? Betul, itu sebagai yang menerangkan. Ya, misalnya teks objeknya sebenarnya adalah teks, kemudian dikasih penjelasan the dan juga UUD 45. Ya. Ini juga sama, the leader atau inspector of the ceremony to say the text of Pancasila. Objeknya adalah leader atau inspector. Nanti akan sering terangkan ya. Kemudian the red and white flag, ya ini objeknya adalah flag, diterangkan oleh the red and white. Kemudian attention, nah ini berhubungan dengan paid nanti. Ya, paid attention to the speech of the leader of inspector of the ceremony. Kemudian patriotic songs, ya ini objeknya adalah songs, kemudian diterangkan oleh patriotic. Kemudian uniform, ya ini objeknya adalah uniform, kemudian diterangkan dengan proper. Ini juga ceremony, kemudian diterangkan oleh my last flag. Ya, sama ini ada hal yang sudah ada penjelasannya. Yang untuk bagian subjek, pakailah I atau we untuk disesuaikan dengan kata yang ditentukan pada persamaan kalimat bahasa Indonesia yang sudah kalian pilih tadi, ya. Jadi ditentukan ya. Seperti yang saya bilang tadi, penentuannya sudah terjadi sejak di source language-nya. Bahasa Inggrisnya tinggal menyesuaikan saja. Kemudian verbnya juga sama. Pilihlah kata kerja bahasa Inggris di atas menurut kata kerja bahasa Indonesia yang sudah ditetapkan. Ya. Nanti kalian pilih apa? Nah, nanti tinggal disesuaikan. Kemudian objeknya, pilihlah rangkaian kata bahasa Inggris di atas yang sesuai dengan rangkaian kata bahasa Indonesia yang sudah ditetapkan atau sudah dipilih tadi. Ya, jadi anak-anak tidak perlu repot untuk membuka kamus atau buka Google dan seterusnya. Ya, nah anak-anak misalnya mau pakai I semua boleh, misalnya pilih 5 ya. Ini sering bacakan semua. I attended my last flag ceremony. I wore the proper uniform. Ditambah the boleh nih. Kemudian I sang patriotic songs atau the patriotic songs boleh tambahkan the. Kemudian I saluted the red and white flag. Kemudian I paid attention to the speech of the leader atau inspector of the ceremony. Kemudian I raised the red and the white flag. And then I imitated the leader atau inspector of the ceremony to say the text of Pancasila. Kemudian I delivered the text of UUD 45. Tetap aja mengatakan UUD 45, nggak apa-apa. Karena sering periksa kemarin, sering menemukan istilah the Constitution of the Republic of Indonesia. Ya. Jadi kalian pakai UUD 45 saja nggak apa-apa. Yang penting susunan orang, kata kerja, objek itu benar-benar masuk di dalam benak kalian, ya, pembayangan kalian. Nah, Sir Erik mau terangkan sedikit tentang tadi leader dan inspector. Nah ini dia. Ini kemarin mengapa kok Sir Erik bisa mendapatkan kata leader of the flag ceremony, padahal pemimpin upacara itu kalau nggak salah yang berdiri di tengah lapangan ya, yang kasih apa-apa itu ya, itu pemimpin upacara. Tetapi setahu Sir Erik, pemimpin upacara yang berteriak di lapangan itu disebut sebagai commander of the flag ceremony, the commander of the ceremony. Nah, Sir Erik menemukan kalimat seperti ini di Jakarta Post. Ya, Jakarta Post adalah
koran wajibnya Sir Erik sewaktu Sir Erik belajar bahasa Inggris di Satya Wacana beberapa tahun yang lalu. Makanan sehari-harinya adalah Jakarta Post ya. Banyak baca-baca dari situ untuk membentuk apa namanya program bahasa Inggris di dalam otak ya. Oke, saya banyak belajar dari situ. Nah, ini ada kata-kata President Joko Widodo leads the flag hosting ceremony to commemorate dan seterusnya. Oke. Nah, dari kata President Joko Widodo leads ini akhirnya Erik bisa menyimpulkan the president is the leader of the flag ceremony. Ya, bisa disimpulkan the leader of the flag ceremony karena dikatakan Presiden Joko Widodo leads ya, maka bisa disimpulkan the president is the leader of the flag ceremony. Itulah asal mengapa kemarin Sir Erik menggunakan kata leader. Nah, kemudian Sir Erik terus belajar ya, mencari informasi. Sir Erik carikan kata-kata yang memang digunakan secara umum dalam bahasa Inggris. Kemudian Sir Erik menemukan lagi, oke, ada kata-kata seperti ini. Jakarta Governor, ini pada waktu itu masih Governor ya. Jakarta Governor Joko Widodo's Independence Day began on a serious note with the President-elect acting as inspector for the flag raising ceremony. Jadi apa namanya? Ada istilah yang lain lagi yaitu inspector. Nah, jadi itulah sebabnya Sir Erik jelaskan lagi ya. Anak-anak boleh menggunakan leader atau inspector. Ya, kalau anak-anak sudah terlanjur menggunakan leader nggak apa-apa. Tetapi kalau anak-anak mau menggunakan inspector juga tidak apa-apa. Yang penting orang, verb, objek itu urut. Yang penting persamaan Indonesia dan Inggrisnya itu sesuai ya. Jadi tidak salah menjodohkannya. Indonesia dan Inggrisnya sama-sama cocok gitu ya. Nah, itu yang sudah Sir Erik sampaikan tentang tugas yang kemarin. Nah, cara mengerjakannya, oke. Ya, seperti yang sudah Sir Erik sampaikan kemarin, tulislah pada blog note, kemudian tuliskan minimal 5 kalimat, ya, minimal 5 kalimat, maksimal 8 kalimat. Jadi minimal akan ada 5 kalimat bahasa Inggris dan 5 kalimat persamaan bahasa Inggrisnya. Jadi total ada 10. Tapi kalau anak-anak aku pengen belajar semua 8-8-nya boleh. Berarti ada 8 Indonesia, ada 8 gini ya, ada 8 Indonesia dan ada 8 kalimat persamaan bahasa Inggrisnya. Jadi totalnya ada 16 ya. Oke. Tulislah dengan tulisan yang jelas dan mudah dibaca ya. Oke, mudah dibaca. Yang penting mudah dibaca ya. Jangan lupa tanda titik dan huruf kapital pada huruf pertama pada kata pertama pada setiap kalimat. Kemudian ini, susunlah kalimat bahasa Indonesianya terlebih dahulu ya, susun dulu kalimat bahasa Indonesianya seperti apa. Kemudian tuliskan kalimat persamaan bahasa Inggrisnya di bawah kalimat persamaan bahasa Indonesianya. Jadi sudah saya terangkan ya, misalnya aku makan nasi, di bawahnya I eat rice gitu kan. Kemudian berilah jarak 1 baris di bawah kalimat bahasa Inggris sebelum menuliskan kalimat bahasa Indonesia berikutnya. Ya, jadi dikasih jarak supaya kelihatan persamaannya ya. Oke, pasangan-pasangannya kelihatan. Nah, yang nomor 7, boleh menggunakan warna yang berbeda. Misalnya kalimat bahasa Indonesia dituliskan dengan warna biru, kemudian kalimat bahasa Inggrisnya dituliskan dengan warna hitam, boleh. Sir, mau pakai warna merah? Boleh, nggak masalah. Yang penting kelihatan. Itu dia, yang penting kelihatan dan juga enak untuk dipelajari. Ya, itu hal yang sudah sering bisa sampaikan kepada anak-anak. Terangkan lagi bagaimana cara mengerjakannya. Oke. Nah, ya, itu anak-anak yang Sir Erik bisa sampaikan kepada kalian, Sir Erik ceritakan lagi, Sir Erik terangkan lagi, mudah-mudahan semakin jelas. Oke, terima kasih untuk perhatiannya anak-anak sekalian dan terima kasih Bapak Ibu untuk segala atensinya. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian punya pengalaman-pengalaman berbahasa yang baru bersama Sir Erik ya, dan akan
bisa berguna untuk karir kalian belajar bahasa Inggris di kelas 7, 8, dan seterusnya. Oke, terima kasih. Thank you so much. Good luck ya. Tuhan memberkati semuanya. See you around. God bless you. I hope you win the day. See you around.